Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Kita bangun mezbah doa di malam hari ini. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan menuntun langkah setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Jangan tinggalkan
Jesus. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Erat tanganku, biar kasih-Mu mengalir malam hari. Jesus, di luar biar hadirat-Mu mengalir malam ini Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, Jesus, selama ku hidup. Yes, Jesus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Malam hari ini tidak ada yang terlewatkan. Biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu yang indah. Your presence Lord Jesus. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati Tuhan malam ini. Kami bersyukur. Terima kasih oh Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu beri kelepasan. Hadirat-Mu beri damai sejahtera. Hadirat-Mu Yesus, Holy Spirit, haleluya. Hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Jesus, Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Dan sembuhkanku. Engkau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, Kau memulihkan setiap kami. dan sembuhkanku. Yes, Lord Jesus. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil Oh bagimu bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Kau bersabda bersabda
penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Semua pujian bagi tidak dapat kami balas kasih. Besar kasih, Jesus. besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini bawa setiap hati kami datang lebih dekat, lebih erat, menikmati kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku Sembah sembah Kau, ku sembah Kau. Bapa. Ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. ku sembah, ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Ku Angkat sembah suaramu, Kau. mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku Semua membalas besar kasih-Mu. kasih setia-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. ku sembah, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu malam hari ini. Mari angkat hatimu, angkat pujianmu. Katakan ini setiap pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi Raja. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah, sembah. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Sembah pujian syukur. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Tidak ada
ada nama lain yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berperan utama di dalam setiap hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami beri setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik atas kami. Terlalu baik. Ajar hati kami mengucap syukur selalu Tuhan. Dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan, tanpa kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan, tanda penyerahan setiap kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat. Oh, ini setiap kami Tuhan, kami berserah penuh. Oh, aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pada kehendak-Mu kami mau berkata, aku berserah. Aku berserah. Oh Tuhan, pada Yesus. Setiap kami di hadapan Engkau, kami mau nyatakan satu kali lagi, mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan aku berserah. Aku berserah. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya kepada Engkau Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita ada di satu tempat yang sangat luar biasa. Mari kita bawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama-Mu Bapa, kita lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Tuhan.
Perkenanan-Mu Tuhan, meneguhkan hati kami, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Kami akan lewati semua Tuhan, amin. Hanya karena perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami tahu kami bisa berjalan, menjalani hidup ini hanya ketika Tuhan beserta dengan kami. Di tempat ini ada banyak hal yang dapat kami ambil Tuhan dari peristiwa Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya. Buka hati kami, roh dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, hari ini kita sedang berada di satu gereja, dan gereja ini sangat diyakini oleh para ahli arkeolog dan juga agama yang menyatakan bahwa inilah lokasi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya setelah Dia bangkit dari kematian. Ada di Injil Lukas pasal yang ke-24, kita baca bersama. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13 ya. Injil Lukas 24 ayat yang ke-13, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab atau handphone bisa dibaca. Kenapa penting kita membaca? Supaya kita benar-benar meresapi, berarti benar apa yang tercatat di dalam Alkitab itu benar-benar ada faktanya ya. Injil Lukas 24 ayat yang ke-13, judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Ini adalah gereja Emmaus. Ayat 13 berkata, pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan ini adalah tempat yang diyakini ya 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, ketika Yesus mati dan bangkit, murid-murid ketika Dia mati banyak murid yang tersebar. Petrus menyangkal Dia, semua ketakutan karena mereka takut mereka juga bakal dianiaya oleh pemerintah sebab Yesus sudah ditangkap dan diadili. Dan dua orang murid ini, mereka itu berasal dari Emmaus, mereka berniat untuk pulang kampung 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mungkin mereka berkata, iya, silakan cepat ya Bapak Ibu yang baru datang, silakan cepat ya. Ya, mungkin mereka berkata, ya untuk apa kita percaya kepada Dia, ternyata mati. Karena mereka mungkin berpikir Yesus datang untuk menjadi wali kota atau gubernur atau raja atas Israel.
Dan mereka berharap banyak hal-hal yang ya siapa tahu kami jadi Perdana Menteri kalau dia naik jadi raja. Siapa tahu karena Yesus berkata dia adalah raja atas Israel. Saudara, ketika mereka punya niat, ya punya pemikiran yang tidak sama dengan pemikiran Tuhan, akhirnya mereka menjadi kecewa saat Yesus mati. Ya, lalu 2 orang murid ini sedang berjalan untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Pada hari itu dikatakan 2 orang dari murid Yesus pergi ke kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira ya 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka sedang dalam perjalanan berkata, gimana ya, kita sudah percaya Yesus, ternyata dia mati, ternyata dia disalibkan, ya apa yang kita dapatkan? Ketika sedang, ayat 5 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak Ibu, saya minta konsentrasi, ini ayat yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga untuk kita dapatkan dari tempat ini. Ya, semua konsentrasi. Bapak Ibu, perhatikan, Yesus menampakkan diri karena dia sudah bangkit. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita tahu ketika Yesus berjalan, dia menyatakan diri 100% dalam bentuk tubuh manusia yang bisa dijamah, bisa dipegang. Mereka berjalan bersama Yesus, saudara. Ini Alkitab berkata mereka adalah 2 orang murid Yesus loh, 2 orang murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama selama Yesus ada. Tapi ketika mereka Yesus mati dan menampakkan diri, Alkitab berkata mereka tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menutup mata mereka. Jangan sampai kita berkata kita juga anak Tuhan, tapi ternyata sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena ada yang menutup mata kita. Murid-murid ini menjadi kecewa. Mereka mau pulang kampung. Ngapain? Ya, mati. Kita pikir dia mau jadi raja. Lalu saudara perhatikan baik-baik. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berjalan dan berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ketika mereka sedang bercakap, Yesus tanya, halo, kamu sedang ngomongin apa? Tiba-tiba mereka berhenti dengan muka muram melihat Yesus, dengan muka heran, dengan muka aneh. Mereka menatap kepada Yesus begini, hello. Ya, perhatikan di sana dikatakan Yesus berkata, ya apa yang kamu percakapkan? Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, kayaknya cuma kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu perkembangan apa yang terjadi hari-hari ini di Yerusalem. Kamu orang asing, kamu datang dari mana? Kurang update, nggak baca berita, nggak tahu, nggak lihat Instagram. Kamu tanya apa yang kami bicarakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Mereka tidak mengenal Yesus dan mereka bilang kepada Yesus, kayaknya kamu satu-satunya orang asing yang nggak tahu apa-apa. Kamu tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Belakangan ini ayat yang ke-19 di sana kata Yesus kepada mereka, ya apa yang terjadi? Apakah itu? Bayangkan Bapak Ibu, Yesus yang tanya, apa itu yang saya nggak tahu? Apa yang terjadi di Yerusalem? Jawab mereka kepada Yesus, hello, apa yang terjadi? Kamu tahu, Yesus orang Nazaret itu, ya, Yesus yang viral itu, membuat kesembuhan, membuat banyak mujizat. Ya, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh, ya dia bilang di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, kesedihan mereka ungkapkan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Lalu Bapak Ibu Yesus berkata, mereka bilang apa? Baca bersama ayat yang ke-21, menandakan
kekecewaan mereka. Mereka bilang, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, mereka bilang, padahal dulu kami pikir dia itu akan datang sebagai raja yang akan membawa keselamatan bagi Israel. Dia akan jadi raja, memerintah, dia akan jadi, dan kami ini akan jadi gubernurnya, dan dia akan memberikan sesuatu kebebasan bagi bangsa Israel. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, karena pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur itu dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mereka berkata bahwa dan mereka bilang bahwa murid-murid Yesus itu berkata sebagian bahwa dia bangkit, nggak ada lagi mayatnya. Ya, lalu saudara perhatikan, Yesus berkata kepada mereka apa? Ayat 25, Yesus bilang kepada 2 orang muridnya, Yesus bilang begini, hai kamu orang bodoh. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai kamu orang bodoh, dia bilang, betapa lambannya hatimu. Ya, dia bilang, betapa lambannya hatimu, kata Yesus. Ya, dan di sana dikatakan, bukankah telah dikatakan oleh para nabi? Nanti saudara baca sendiri lagi. Yesus bilang kepada 2 orang muridnya, betapa bodohnya kamu. Kamu sudah diajarkan bahwa nabi sudah bernubuat, dia akan mati dan akan bangkit. Tapi kenapa kamu kecewa? Ya, lalu ia menjelaskan kepada mereka segala yang tertulis dalam kitab suci. Yesus mengajarkan lagi dari kitab awal bagaimana penjelasan tentang nubuatan Mesias itu akan datang, Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika mereka sudah sampai di rumah mereka, Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Mereka mendesak mereka dan berkata, tinggallah bersama dengan kami karena hari sudah malam. Mereka belum sadar kalau itu Yesus. Dan ketika Yesus tinggal bersama dengan mereka, waktu mereka mau makan, Yesus memecahkan roti. Lalu ketika Yesus memecahkan roti dan Yesus mengangkat roti itu, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Ketika itu Alkitab berkata, terbukalah mata kedua murid itu dan mereka sadar, wow, ini Yesus. Tetapi ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Alkitab berkata, Yesus lenyap dari antara mereka. Bapak Ibu, mereka menjalani perjalanan bermil-mil bersama Yesus. Tapi mereka kehilangan berkat rohani. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Betapa seringnya dalam hidup kita mengatakan kita Kristen. Kita berjalan di dalam iman, kepercayaan. Tapi kita nggak mengalami perkara-perkara rohani. Karena kita nggak kenal benar siapa Yesus itu. Kita tidak mengalami dia secara pribadi. Saudara, coba saudara bayangkan kalau mereka berjalan bersama Yesus bermil-mil. Dan mereka tahu bahwa dari awal itu Yesus. Apakah mereka Yesus akan menceritakan banyak hal. Mereka bisa bertanya tentang banyak hal kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan ketika mereka sampai di rumah, mereka buka mata. Yesus berkata bahwa inilah tubuhku. Dia angkat roti, saudara, dan dia mecah-mecahkan. Baru mereka sadar, wow, ini Yesus, tapi dia hilang dari antara mereka. Bapak Ibu, satu hal kenapa saya bilang kita harus beribadah di tempat ini. Karena betapa seringnya kita ini mengaku Kristen, tapi kita tidak mengalami perkara-perkara rohani. Karena kita tidak kenal dengan benar siapa Yesus. Kekecewaan dari 2 orang murid ini menutup mata mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Jangan kecewa dengan hidup ini, jangan kecewa dengan apapun dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mengalami di mana di Emmaus ini 2 orang murid berjalan bersama Engkau, tapi mereka tidak mengenal Engkau. Hamba berdoa bahwa seluruh jemaat ini boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka berjalan bersama-Mu Bapa dan tidak menjadi kecewa. Jangan sampai kekecewaan, kepahitan menutup mata rohani kami sehingga kami tidak mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa seluruh jemaat-Mu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari buka hati dan tangan kita, terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama.